Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Fatika Fitriana dengan NIM G00240093. Saya berasal dari kelompok A5. Sini saya akan membuat video untuk memenuhi laporan kedua. Sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus superior, dia mulai dari mulut sampai lambung, dan saya akan menjelaskan bagaimana kompensasi dari sphincter dan gerakan pencernaan saat sedang makan traktus. Next. Pertama, dia ada cavitas oris. Cavitas oris ini tuh terdiri dari vestibulum oris dan cavitas oris propria. Pembaginya tuh ada di arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxillae et mandibulae. Next, di vestibulum oris, itu batasnya ada di anterolateral, itu ada labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Di superior, dia bakal berbatasan dengan lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium superius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Bagian dorsal dia bakal berbatasan dengan arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxillae et mandibulae. Di inferior, dia bakal berbatasan dengan lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Yang kedua ada cavitas oris propria atau cavum oris proprium. Itu di superior bakal berbatasan dengan palatum durum dan palatum mole. Di anterolateral dia bakal berbatasan dengan processus alveolaris maxillae et mandibulae. Di basis dia akan berbatasan dengan diafragma oris dan di posterior dia bakal berbatasan dengan isthmus falcium. Next, ada struktur lain yang berhubungan dengan cavitas oris. Yang pertama itu ada labium superius et inferius atau bisa disebut dengan bibir. Dia itu dibentuk oleh musculus orbicularis oris di bagian superficial dan jaringan peringkat longgar yang dilapisi kulit beserta adnexanya di bagian luar. Yang kedua, dia ada palatum durum dan palatum mole. Palatum ini tuh atap rongga mulut yang memisahkan kavitas oris dengan kavitas nasi. Secara anatomis, palatum ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu palatum durum dan palatum mole. Kalau palatum durum, dia itu langit-langit keras. Kalau palatum mole, dia itu langit-langit lunak. Nah, palatum durum tadi pada 2/3 anterior processus palatinus os maxillae dan pars horizontalis osi palatini. Kalau palatum mole, dia itu pada di 1/3 posterior jaringan fibromuskuler. Dia itu dibentuk oleh beberapa otot yang melekat di posterior dari palatum durum itu. Ada 5 otot yang melekat di palatum durum. Yang pertama ada musculus tensor veli palatini. Yang kedua ada musculus levator veli palatini. Yang ketiga ada musculus uvulae. Keempat ada musculus palatoglossus dan yang terakhir ada musculus palatopharyngeus. Next, lingua. Bagian yang dapat diidentifikasi dari lingua itu tuh yang pertama ada apex dan margo dari lingua. Yang kedua ada dorsum linguae. Nah, dorsum linguae ini tuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu pars presulcalis linguae dan pars postsulcalis linguae. Kalau pars presulcalis linguae, dia itu terletak di 2/3 anterior, terus dia tuh ada di dalam rongga mulut, dan dia itu berada di anterior dari sulcus terminalis. Kalau pars postsulcalis linguae, dia tuh ada di sepertiga posterior dalam orofaring dan berada di posterior dari sulcus terminalis. Nah, terus ada bangunan di lapisan mukosanya. Dia itu ada valicula epiglottica, dia itu tempat benda tumpul tertelan. Terus ada fossa filiformis, dia itu untuk tempat benda tajam tertelan. Terus otot-otot di lidah itu kan dibagi menjadi dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau musculus intrinsik linguae itu dibagi menjadi 4, yaitu musculus longitudinalis superior, yang kedua musculus longitudinalis inferior, yang ketiga adalah musculus transversus linguae dan musculus verticalis linguae. Kalau musculus extrinsik dari linguae itu tuh ada musculus genioglossus, yang kedua ada musculus hyoglossus, yang keempat ada musculus styloglossus, yang keempat ada musculus palatoglossus. Next, ada glandula saliva sama dentes.
Kalau glandula saliva itu tuh sebenarnya dibagi menjadi dua, ada glandula salivari mayor sama glandula salivari minor. Kalau glandula salivari mayor atau dia itu disebut dengan kelenjar saliva utama, dia tuh terdiri dari glandula parotidae atau kelenjar parotis. Kedua ada glandula submandibularis, yang ketiga ada glandula sublingualis. Terus kalau glandula saliva minor, dia itu kayak glandula labiales, glandula sulcales, ada maaf, bucales maksudnya. Terus glandula linguales, terus glandula palatina, dan glandula molares. Terus untuk dentes, itu ada jenis gigi tiap rahang, itu ada dentes incisivi, itu kayak gigi seri. Terus dentes caninus, dia tuh gigi taring. Dentes premolar, dia itu pada dentes permanentes. Terus ada juga jenis gigi berdasarkan usianya. Yang pertama ada dentes decidui, yang kedua ada dentes permanen. Hmm. Next, dia ada orofaring. Faring itu dibagi menjadi tiga. Ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, orofaring ini disebut juga sebagai mesofaring yang membentang setinggi vertebra cervical 2 sampai 3 atau setinggi palatumole di bagian kranial hingga margo superior epiglottis di bagian caudal. Orofaring ini berhubungan dengan kavitas oris melalui isthmus faucium. Next, esophagus. Esophagus ini tuh kayak apa? Tabung berdinding otot. Dia tuh dapat kolaps atau menyempit. Lebarnya tuh sekitar 20 mm dan dia tuh panjangnya sekitar 25 cm. Dan dia tuh bakal menghubungin faring sama gaster. Terus esophagus ini tuh secara skeletopis terletak setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 11. Oleh karena itu, esophagus tuh bakal memiliki 3 pars. Yang pertama ada pars cervicalis, dia tuh di vertebra cervical 6 sampai thoracal 1. Terus pars thoracalis, dia tuh thoracal 1 sampai vertebra thoracal 10. Terus pars abdominalis, dia tuh terletak di vertebra thoracal 11. Lanjut, tadi kan esophagus kan memiliki penyempitan, maksudnya dapat menyempit. Itu terdapat 3 penyempitan. Yang pertama ada angustia superior atau penyempitan atas, bisa disebut dengan constrictio pharyngoesophagealis. Itu merupakan kayak pintu masuk esophagus di pars cervicalis. Terus yang kedua ada angustia media atau penyempitan di tengah atau constrictio partis thoracicae. Terus yang ketiga ada angustia inferior atau penyempitan bawah, yaitu constrictio phrenica. Itu penyempitan saat dia tuh melalui diafragma. Jadi awal dari pars si abdominalis. Next, the gaster. Gaster atau lambung itu organ traktus digestivus yang terletak di intraperitoneal di perut atas. Dia tuh kayak ada bagian utama dari gaster itu yang pertama ada pars cardiaca. Dia tuh kayak pintu masuk gaster di bagian atas gaster ke sebelah kanan fundus. Ini ditunjukkan oleh warna hijau. Terus ada fundus gastricum. Dia tuh ujung buntu di bagian atas gaster yang melebar. Fundus ini ditunjukkan oleh warna pink tua ini, dan fundus tuh kayak kubah. Terus ada corpus gastricum, dia itu adalah bagian lambung terbesar di antara fundus dan antrum pyloricum. Jadi kayak ini loh body, kayak apa ya? Ya bagian terbesarnya dari gaster lah. Terus ada pars pylorica, dia itu pintu keluar lambung ke duodenum yang berbentuk kayak corong. Dia itu terdiri dari 2 bagian, ada antrum pyloricum sama canalis pyloricum. Nah, di canalis pyloricum ini bakal terdapat musculus sphincter pylorus, yang mana dia akan sphincter tuh kan kayak pintu gitu kan, jadi dia bakal menghubungkan ke duodenum. Next, kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat sedang makan rakus. Jadi saat makanan itu berjalan turun melalui esofagus, ujung otot dari esofagus ini tuh
kan sedang berperistaltik ya. Dia tuh akan berelaksasi sehingga makanan tuh dapat masuk ke gaster. Kontraksi tonik sphincter gastroesophageal ini bakal mencegah isi lambung ini tuh mengalami regurgitasi ke dalam esofagus. Terus di sini tuh juga ada musculus sphincter pylorus. Dia tuh kayak cincin gitu, muskulorum tebal. Dia tuh sebagai katup atau pintu gitu untuk mengatur kecepatan pengeluaran isi gaster ke duodenum. Jadi sebenarnya duodenum ini tuh nggak bisa menampung kayak terlalu banyak gitu, nggak sebanyak di lambung. Jadi tujuan si sphincter ini tuh bakal mengatur kayak sedikit demi sedikit gitu memasukkan ke duodenum. Jadi biar makanannya tuh nggak langsung masuk banyak ke duodenum itu. Nah, untuk inervasinya itu dari serabut-serabut motorik dari ini parasimpatik ya, dia bakal meningkatkan kontraksi. Kalau parasimpatik dia bakal menurunkan kontraksi, dia itu lewat si nervus vagus. Nah, selain itu si pylorus itu juga dikendalikan oleh kayak nervus tempat gitu juga, dari pengaruh hormon juga, nah dari dinding gaster dan dari dinding si duodenum itu sendiri. Jadi kayak kompensasi sphincter tuh kalau sedang makan rakus tuh juga bakal ngatur eh, banyak sedikitnya makanan yang bakal masuk ke duodenum itu. Oke, sekian penjelasan yang dapat disampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.